101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat siang Smart Listener, apa kabar Anda siang hari ini? Ya, Smart Listener, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar di akhir tahun 2022 itu mendapatkan penghargaan untuk kategori daerah penguatan pelayanan administrasi kependudukan dari dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Makassar ini dianggap mampu memberikan pelayanan yang excellent, yang maksimal kepada masyarakat. Tentu ini merupakan hal yang tidak mudah ya, Smart Listener, apalagi di tahun 2023 ini ada banyak hal yang perlu dilakukan, strategi yang perlu dilakukan untuk bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar ini memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dan untuk hari ini Smart Listener, kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih 45 menit ke depan, tentunya bersama dengan tamu spesial saya yang sudah hadir di studio, dan tentu Anda sudah bisa melihat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Beliau ini dikenal masih muda, tegas dan juga disiplin, dan tentu ini ada banyak inovasi dan juga program-program yang dilakukan bagaimana untuk bisa meningkatkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Langsung saja kita bersama dengan Bapak Muhammad Hatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Gimana kabar, Tak? Alhamdulillah setelah Lebaran Iya. berkesempatan lagi ke sini untuk yang kesekian Kalinya. kalinya. Alhamdulillah dikasih kesempatan lagi untuk mensosialisasikan Iya. program-program ataupun juga kegiatan-kegiatan dan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait kedukcapilan yang ada di Indonesia dan khususnya di Kota Makassar. Ya, ini kan masih suasana Lebaran Ya. gitu ya. Minal aidin wal faizin. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Baik. Gimana nih kegiatan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Pak Hatim? Ya. Apalagi selama Ramadan kemudian libur Lebaran kemarin, gimana nih untuk kegiatannya? Ya. Jadi kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar setelah pasca Lebaran ini tentu beroperasi secara normal kembali. Setelah pada saat bulan Ramadan kemarin kami memang ada pembatasan waktu kerja, mengingat teman-teman juga diberikan waktu untuk beribadah, melaksanakan ibadah puasa, sehingga ada pembatasan waktu yang darinya istirahat dari jam 4 menjadi jam 3 sore. Namun saat ini kembali normal, setiap aktivitas yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik itu dari hari Senin sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu kami membuka layanan. Namun untuk yang di kecamatan tetap kami buka dari Senin sampai Jumat. Kalau untuk yang di kantor di Alauddin itu kami membukanya dari Senin sampai hari Minggu. 7 hari. 7 hari seminggu. Non-stop melayani warga, insya Allah. Insya Allah, berarti ini harus jaga stamina dong ya. Apa rasanya, Pak? Oh, ntar itu off the record ya. Oke. Kita masih ngobrol ya Smart Listener, dan kita informasikan juga kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Tentu Anda juga yang ingin bertanya, silakan ya, kami nantikan pertanyaan Anda. Boleh. Sekali lagi untuk tema kita hari ini, optimalkan layanan Adminduk di Disdukcapil Kota Makassar pasca libur Lebaran. Baik, kalau kita berbicara mengenai administrasi kependudukan nih, mungkin dari Pak Hatim ya, untuk bisa memberikan sedikit gambaran nih, pentingnya administrasi kependudukan itu sebenarnya seperti apa nih, Pak? Ya. Baik. Ini merupakan topik yang selalu kami dari Dukcapil tentunya tidak henti-hentinya mengingatkan seberapa besar peran dari administrasi kependudukan itu. Meskipun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa layanan Dukcapil itu memang tidak masuk di dalam layanan dasar pemerintah
Nah, jadi Dukcapil itu masuk dalam kategori layanan penunjang. Ya, eh, sesuai dengan amanat undang-undang, undang-undang pemerintahan daerah, layanan dasar pemerintah daerah itu adalah kesehatan, pendidikan, perumahan, infrastruktur dan lain-lain. Itu yang menjadi layanan dasar dari pemerintah. Adapun Dukcapil memang tidak masuk dalam kategori layanan dasar. Namun Dukcapil itu menjadi dasar setiap layanan yang ada. Nah, disinilah yang menjadi titik poin dari kekuatan dari Dukcapil itu sendiri. Kenapa? Karena meskipun dia tidak masuk menjadi layanan dasar dari pemerintah, namun dia menjadi dasar setiap layanan yang ada. Nah, kenapa demikian? Karena seperti kita ketahui bersama, rasa-rasanya ya Pak, rasa-rasanya pada saat ini, era saat ini di negara kita Republik Indonesia ini hampir tidak ada lagi layanan publik yang tidak menjadikan dokumen kependudukan sebagai dasar dari atau persyaratan dari setiap layanannya. Semua layanan publik, baik itu kesehatan, pendidikan, semua pasti berurusan dengan Dukcapil. Entah itu KTP-nya, entah itu akte kelahirannya. Ketika dia mau sekolah pasti butuh akte kelahiran. Ketika dia sakit dia butuh KTP. Dia butuh BPJS, namun akses untuk BPJS itu adalah KTP. Karena sebagaimana kita ketahui juga bersama bahwa nomor dari BPJS itu sekarang sudah menggunakan nomor induk kependudukan. Nih, tidak lagi menggunakan nomor BPJS yang tersendiri. Tidak lagi menggunakan nomor khusus dari BPJS. Namun mereka sudah bermigrasi menggunakan nomor induk kependudukan. Nah, inilah contoh-contoh dari seberapa penting dan seberapa mendasarnya administrasi kependudukan di dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui juga bahwa tidak hanya masalah kesehatan dan pendidikan, namun bahkan dalam layanan-layanan yang non pemerintahan, baik itu di perbankan, baik itu di misalnya aplikasi apa istilahnya ini yang Gojek itu Gojek dan Grab itu kan menggunakan KTP sebagai dasar pendaftarannya ataupun apabila ingin mendaftar sebagai pengguna dari layanan itu. Nah, posisi krusial inilah yang menjadikan Dukcapil menjadi istilahnya apa ya? Kebutuhan yang memang harus selalu diupdate oleh masyarakat terkait dari adminduk mereka masing-masing. Karena posisi strategisnya hingga saat ini administrasi kependudukan, dokumen-dokumen kependudukan itu bisa dibilang menjadi dasar dari setiap layanan. Bahkan untuk registrasi nomor telepon, nomor seluler itu saja harus menggunakan kartu keluarga ataupun KTP. Jadi gambaran inilah yang menjadi dasar dari seberapa penting administrasi kependudukan di dalam kehidupan sehari-hari itu. Seperti itu. Oke, jadi untuk administrasi kependudukan ini utamanya ya untuk layanan dari Dukcapil Kota Makassar ini kan layanan Dukcapil ini bukan merupakan termasuk layanan kebutuhan dasar ya dari pemerintah, tapi ternyata ini memegang peranan penting ya untuk masyarakat bagaimana mereka bisa mengakses layanan-layanan publik lainnya ya terutama dengan adanya KTP ya. KTP ya. Dan Pak Hatim, kalau kita melihat ya saat ini pentingnya administrasi kependudukan. Nah, bagaimana Pak Hatim melihat ya untuk masyarakat saat ini? Apakah mereka
sangat aware juga nih bahwa Ya. administrasi kependudukan ini merupakan hal yang sangat penting begitu. Jangan hanya pada saat ingin butuh saja baru rapa-rapa. Ingin melakukan pengurusan. Ya. Oleh itulah sebabnya kami dari Disduk Capil tentunya tidak henti-hentinya dalam setiap kesempatan ataupun dalam setiap sosialisasi mengenai administrasi kependudukan itu ataupun dokumen-dokumen kependudukan, kami selalu menekankan kepada masyarakat ataupun warga baik itu di Kota Makassar dan seluruh warga yang ingin, biasanya juga ini di saat-saat seperti ini kan banyak yang bermigrasi ke Kota Makassar menjelang setelah pasca Lebaran itu. Nah, tidak henti-hentinya kami mengingatkan agar Bapak Ibu untuk tertib administrasi. Kenapa demikian? Karena tentunya ini juga akan memudahkan kepada Bapak Ibu apabila di kemudian hari nanti dibutuhkan ataupun misalnya dokumen kependudukan itu ingin digunakan, dokumen kependudukannya sudah tersedia dan siap untuk digunakan. Ketimbang nanti pada saat ingin digunakan baru kita gerasa gurusuk kanan kiri untuk mengurus. Nah, kejadian-kejadian ini memang masih banyak terjadi di masyarakat karena mindset masyarakat kita yang masih seperti itu, seperti yang kita sampaikan tadi, mau dipakai baru nak urus. Nah, itu. Nah, itulah juga yang memang menjadi alasan kemarin kenapa layanan dari Dukcapil ini belum masuk menjadi layanan dasar, karena layanan dasar itu istilahnya kan jika tidak diberikan kepada warga akan tertinggal ataupun bahkan dapat mengalami kematian. Nah, itulah yang menjadi itu esensi dari layanan dasar. Jika tidak diberikan kepada masyarakat, itu akan dapat membahayakan kepada masyarakat itu sendiri. Berbeda halnya dengan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan jika masyarakat tidak memiliki, masyarakat ya artinya belum memiliki dokumen kependudukan, baik-baik saja, maksudnya tidak sakit tidak apa. Berbeda halnya dengan kesehatan ataupun pendidikan. Memang ini menjadi hal yang urgent untuk diberikan layanan kepada masyarakat. Nah, untuk Dukcapil sendiri, namun meskipun demikian, namun seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa meskipun kami tidak masuk dalam layanan dasar pemerintah daerah, namun Dukcapil itu menjadi dasar setiap layanan. Nah, tidak sedikit contoh yang ada kami temukan di lapangan itu bahwa banyak masyarakat yang nanti misalnya sudah di rumah sakit baru mau mengurus dokumen kependudukan, sehingga tentunya ini juga akan menyulitkan dan menghambat yang bersangkutan sendiri. Nah, olehnya itu kami tidak henti-hentinya untuk mengingatkan dan menjelaskan seberapa penting dan strategis dari posisi kedukcapilan ataupun adminduk ini. Untuk adminduk sendiri itu apa-apa saja sih, dokumen apa saja itu Pak Hatim? Nah, untuk di kami di Dukcapil itu kami melayani 24 dokumen. Kami memiliki kewenangan untuk menerbitkan 24 dokumen yang ada. 24 dokumen ini alhamdulillah tentunya kami berkewenangan untuk mengeluarkan diantaranya kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk tentunya yang menjadi andalan yang selalu menjadi ujung tombak dari Dukcapil, KTP, akte kelahiran, akte kematian, akte pernikahan, akte perceraian, surat pindah. Nah, itulah contoh-contoh dari jenis-jenis dokumen kependudukan yang ada pada masyarakat. Tentu seperti diinformasikan oleh Pak Kadis tadi, jadi untuk dokumen kependudukan ini merupakan dasar layanan ya di masyarakat. Di masyarakat umum. Oke, kalau kita melihat ya untuk saat ini kan apalagi habis Lebaran ya. Dari hasil pengamatan nih di Dukcapil Kota Makassar. Biasanya nih ya kalau masyarakat itu yang pulang ke kampung gitu kan, pas kembali lagi ke kota itu kan ada yang dibawa biasanya nih. Ada tambahan, keluarga tambahan yang dibawa serta. Nah, ini kira-kira seperti apa nih? Apakah ada penambahan atau kayak gimana nih hasil pengamatannya nih? Oke.
Jadi saya jelaskan, memang fenomena arus balik itu biasanya di kota, apalagi di kota-kota besar ya, semacam Jakarta, Surabaya, Medan, dan juga Makassar tentunya, di mana pada setiap tahunnya, karena baru tahun ini memang arus mudik itu dibuka sedemikian lebarnya lagi oleh pemerintah, mengingat kondisi COVID yang sudah alhamdulillah sudah bisa terkendali. Eh, dari proses mudik itu tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan pada saat arus balik tentunya ada, baik itu anggota keluarga ataupun masyarakat luar yang ingin mencoba peruntungannya di Kota Makassar terkait masalah pekerjaan ataupun masalah lain-lainnya, misalnya pendidikan atau seperti apa. Nah, tentunya kami dari pemerintah Kota Makassar ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, kami menghimbau, biasanya kami menghimbau kepada Bapak Ibu sesuai dengan arahan dari Bapak Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, kami menghimbau kepada Bapak Ibu apabila belum ada pekerjaan yang jelas di Kota Makassar, baiknya dan harapnya ditunda dulu niatnya untuk ke Kota Makassar melakukan urbanisasi. Berbeda halnya ketika memang sudah ada pekerjaan yang sudah jelas, ada perusahaan ataupun tempat bekerja yang siap menerima, tentu kami siap juga untuk menerima dan mengurus administrasi kependudukan Bapak Ibu dengan catatan yang pindah itu bukan fisiknya saja, namun administrasi kependudukannya kami harap dipindahkan juga. Kenapa demikian? Karena tentunya ini kembali lagi ke tadi bahwa akan menyulitkan kepada yang bersangkutan apabila dokumen kependudukannya tidak dipindahkan ke Kota Makassar. Ya, kami tidak melarang, maksudnya istilahnya setiap warga memiliki hak untuk melakukan urbanisasi, itu adalah hak dari setiap warga. Namun dari kami pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghimbau apabila pekerjaannya belum jelas harap ditunda dulu. Kenapa demikian? Karena tentunya ini akan berdampak juga terhadap biaya-biaya yang akan timbul kepada yang bersangkutan sendiri. Biaya hidup di kota tentunya berbeda dengan biaya yang ada di daerah. Olehnya itu kami mengharapkan Bapak Ibu memastikan dahulu tempat pekerjaannya dan jenis pekerjaan yang ada di Kota Makassar apabila ingin melakukan urbanisasi dari daerah dalam rangka arus balik ini, harap dipastikan dulu pekerjaannya sebelum bermigrasi ke Kota Makassar. Seperti itu. Pak Kadis, kalau semuanya nih ya, sesuai dengan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya nih, pada saat setelah Lebaran gitu kan, itu biasanya terjadi peningkatan berapa persen nih Pak? Ya. Ya. Datanya kebetulan ada di kantor. Namun biasanya kami turun ke lapangan dalam hal ini melakukan uji petik ataupun uji sampel di kecamatan-kecamatan yang biasanya tergolong besar dalam hal penduduk untuk melakukan uji petik dan uji sampel. Biasanya itu di Kecamatan Biringkanaya, Tamalate ataupun Tamalanrea untuk mengecek data penduduk non permanen. Jadi ada 3 kecamatan itu ya Pak ya? Tidak melulu di sana. Namun kami juga biasanya menyisir daerah-daerah lain. Namun biasanya itu kan di daerah tersebut itu banyak yang kos-kosan. Daerah di sana kan Tamalanrea, Biringkanaya itu kan wilayah kos-kosan, kampus, wilayah padat. Dibanding dengan Kecamatan Ujung Pandang ataupun Kecamatan Makassar kan dari segi ininya berbeda. Jadi biasanya kami menyasar kecamatan-kecamatan di sana untuk melakukan uji sampel
terhadap penduduk non permanen ini. Nah, dari hasil itu biasanya kami lakukan setelah pasca Lebaran ini untuk mengecek seberapa banyak warga yang penduduk non permanen yang sudah masuk ke Kota Makassar, namun belum memindahkan administrasi kependudukannya, seperti itu. Oke, jadi bukan hanya fisik yang berpindah Iya, ya, betul. tapi dokumen juga turut Dokumen dipindahkan. juga harap dipindahkan. Ya. Intinya tertib administrasi kependudukan. Oke, tertib administrasi kependudukan ini merupakan hal yang penting ya dilakukan oleh setiap warga negara ya. Iya. Oke, kita masih lanjut lagi ya, smart listener. Kita break dulu untuk sesaat. Dan sekali lagi untuk Anda yang mau bertanya, ini untuk bersama kami di siang ini sekali lagi. Tema kita, optimalkan layanan Adminduk di Disdukcapil Kota Makassar pasca libur Lebaran. Masih bersama dengan Bapak Muhammad Hatim SSTP. Nah, smart listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di spesial program talk show optimalkan layanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Makassar pasca libur Lebaran. Masih bersama Bapak Muhammad Hatim SSTP, Kepala Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Makassar. Baik, kita lanjut lagi ya Pak Kadis ya. Dan untuk Anda nih yang mau bertanya silakan untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Kemudian kita sudah ada pertanyaan. Saya coba baca dulu ya Pak Kadis ya. Dari Andi Rahman. Bagaimana Disdukcapil melacak pergerakan penduduk yang pindah ke wilayah ini setelah Lebaran? Ini gimana nih? Itu dia. Terima kasih pertanyaannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kami hanya mampu sebatas melakukan uji sampel ataupun uji petik di beberapa daerah. Nah, kami agak kesulitan men-tracking penduduk yang datang ke Kota Makassar namun tidak melaporkan di RT RW setempat. Apalagi administrasi kependudukannya tidak dibarengi dipindahkan ke Kota Makassar. Nah, inilah yang menjadi tantangan-tantangan bagi kami ke depannya, bagaimana setiap penduduk itu diharapkan agar untuk selalu tertib administrasi, baik itu pindah dari daerah ataupun pindah antar kecamatan, agar selalu mengupdate dari kepindahannya tersebut, sehingga kami di Dukcapil bisa men-tracking dari jalur kepindahan masing-masing warga yang masuk di Kota Makassar ataupun perpindahan antar kecamatan. Nah, untuk kedepannya tentunya kami dari Dukcapil selalu bersinergi dengan RT RW yang ada di Kota Makassar dan juga pihak aparat kecamatan dan kelurahan, agar setiap warga yang pendatang yang dari daerah ataupun yang masuk di wilayah mereka masing-masing agar melaporkan ke RT RW ataupun pemerintah kecamatan ataupun kelurahan yang ada di lingkungan masing-masing, sehingga dapat kami sampaikan kepada mereka, dapat kami sosialisasikan kepada mereka agar seyogianya dan sebaiknya mereka memindahkan juga administrasi kependudukan mereka. Karena mengingat di Disdukcapil itu sebetulnya di Disdukcapil itu sistem kerjanya itu modelnya di belakang meja, Mbak, bukan di lapangan. Ya, jadi kami menunggu dari setiap warga yang ingin dilayani adminduknya. Namun tentunya kami juga biasanya turun langsung untuk mengecek di lapangan dan berkoordinasi dengan aparat-aparat kecamatan, kelurahan ataupun RT RW yang ada di Kota Makassar, seperti itu. Itu ya dari Bapak Andi Rahman ya. Semoga sudah terjawab dari Pak Kadis ya. Kemudian kita ada pertanyaan lagi, coba baca lagi dari Bapak Muhammad Andi Nurdin.
apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh penduduk yang pindah ke wilayah ini, seperti perubahan domisili atau registrasi ulang nih katanya Pak? Ya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, tentunya kami selalu menghimbau agar setiap warga yang ingin melakukan perpindahan ke Kota Makassar, baik dari kota lain ataupun dari daerah lain, diharapkan untuk tertib administrasi ataupun memindahkan administrasi kependudukannya di Capil Kota Makassar. Nah, persyaratannya apa? Cukup dengan membawa surat pindah, istilahnya SKP WNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia SKP WNI dari Capil asal ke Capil Makassar. Capil asal Ya, ke Capil Capil Makassar. Makassar. Itu bukan mengambil surat keterangan pindah itu di RT RW atau gimana Pak? Bukan. Langsung aja. Langsung di Capil. Capil asal. asal ya. Ya, Capil asal. Namun saat ini Capil tentunya baik di kota-kota lain ataupun di daerah lain sudah menerapkan sistem online biasanya. Jadi tidak perlu datang, sama seperti halnya kami di Makassar. Jika ingin mengurus pindah sudah bisa dilakukan di layanan-layanan online kami, baik itu website ataupun layanan kami yang lainnya. Oke, ini sangat memudahkan ya. Jadi udah menjawab nih Pak. Ya, cukup dengan surat pindah. Cukup dengan surat pindah. Surat ya. pindah. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Andi Rahman, kemudian Bapak Andi Nurdin. Untuk Anda yang lain yang masih mau bertanya silakan ya di channel YouTube Smart FM Makassar ya, live channel YouTube di Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi nih Pak Kadis. Nah, ini kan sekarang kita udah masuk nih di bulan Mei. Nah, kalau sekarang ini layanan apa saja sih yang paling banyak di Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Makassar nih Pak Kadis? Ya, jadi saat ini kan lagi musim pendaftaran. Sekolah belum. Ini pekerjaan. Ini yang saya lihat adalah pendaftaran baik itu TNI ataupun Polri, ataupun juga kemarin ada pendaftaran calon legislatif. Nah, tentunya mereka juga diharuskan oleh setiap instansi penerima untuk melengkapi administrasi kependudukannya. Nah, administrasi kependudukannya itu dan pencatatan sipilnya tentunya mereka mengurus di Dukcapil Kota Makassar bagi yang berdomisili di Kota Makassar. Ini yang mungkin lagi banyak-banyaknya. Lagi banyak-banyaknya ya. Mengurus untuk pendaftaran TNI Polri dan juga anggota legislatif biasanya. Oke, kemudian untuk KTP elektroniknya sekarang ini gimana nih progresnya nih, Ya, Pak Kadis? perlu saya jelaskan juga di sini bahwa untuk saat ini kondisi memang kondisi blanko KTP itu saat ini stoknya sementara agak terbatas dari distribusi dari pusat, sehingga kami untuk saat ini melayani yang baru perekaman 17 tahun. Untuk perubahan data untuk saat ini masih kami hold untuk pencetakannya. Sebisa mungkin kami arahkan ke identitas kependudukan digital. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan perubahan data, baik itu tanggal lahir, nama, elemen-elemen data yang ada di KTP itu, agama, pekerjaan. Untuk saat ini kondisi blankonya memang agak terbatas, namun kami arahkan ke identitas kependudukan digital ataupun KTP digital, seperti itu. Oke, jadi memang untuk saat ini karena blankonya terbatas, diarahkan untuk pembuatan KTP digital. KTP digital. Nah, untuk KTP digital sendiri nih, apa sih yang menjadi persyaratan, kemudian apa aja sih yang sejauh ini menjadi tantangan nih untuk masyarakat untuk pembuatan KTP digital nih Pak Kadis? Ya, ada beberapa persyaratan untuk mengaktifkan KTP digital tersebut. Tentunya yang pertama sudah berusia wajib KTP. Itu yang pertama. 17 tahun. 17 tahun sudah memasuki usia wajib KTP meskipun belum memiliki KTP. Belum memiliki KTP secara fisik. Yang fisik belum memiliki, namun dia sudah perekaman, belum dicetak KTP-nya, dia sudah bisa mengaktifkan. Digitalnya sudah bisa diaktifkan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya memiliki gawai ataupun perangkat
yang bisa menunjang dari KTP digital ini. Contohnya ya tentunya smartphone pintar yang bisa mendownload aplikasi dari identitas kependudukan digital. Jadi nama resminya itu di Play Store itu identitas kependudukan digital dari Kemendagri. Nah, itu yang kedua, memiliki perangkat yang ataupun smartphone yang bisa menunjang dari aplikasi identitas kependudukan digital ini. Yang ketiga tentunya memiliki jaringan yang bisa digunakan untuk mendownload dan juga mengaktifkan dari KTP digital ini. Nah, selanjutnya tentunya yang terakhir datang langsung ke kantor Dukcapil untuk men-scan barcode yang ada dari Dukcapil Pusat untuk pengaktifannya. Ya, kenapa demikian? Karena kami dari Dukcapil harus memastikan, bahwa yang mengaktifkan KTP ini adalah memang yang bersangkutan. Saya kira bisa dilakukan secara online, enggak ya? Ini disinilah titik krusialnya. Begitu. Kenapa demikian? Kami harus men-scan barcode yang ada di Dukcapil karena untuk memastikan yang mengaktifkan KTP digital itu adalah pemilik KTP itu. Oh ya. Karena akan sangat berbahaya apabila ada orang lain yang mengaktifkan KTP orang lain. Karena bisa disalahgunakan tentunya. Bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif, misalnya pembukaan rekening untuk tindakan pidana, pengaktifan seluler untuk tindakan pidana, ataupun pinjaman-pinjaman online yang tentunya akan merugikan si pemilik identitas ini. Olehnya itu, karena kalau dilakukan secara online, khawatirnya kan ini kita tidak bisa men-tracking apakah betul yang bersangkutan ini yang mengaktifkan KTP-nya. Oh, begitu. Bisa saja orang lain yang mengaku sebagai yang bersangkutan untuk mengaktifkan dan meminta pengaktifan dari KTP digital seseorang. Nah, ini yang titik-titik rawannya seperti itu. Nah, sehingga di Dukcapil Kemendagri mempersyaratkan untuk datang langsung ke Dukcapil kabupaten kota untuk mengaktifkan, sehingga memang betul yang bersangkutanlah yang mengaktifkan identitas kependudukan digitalnya, sehingga bisa dipergunakan sebaik mungkin dan seaman mungkin. Karena banyak implikasinya ketika identitas itu bisa dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ingat ya, itu harus untuk pengaktifannya tuh harus kembali ya, scan barcode gitu ya, scan ke barcode. Disdukcapil. Pak Kadis, kalau misalnya nih ya, seperti diinformasikan tadi, untuk KTP digital ini kan memang tidak diwajibkan sih, tapi harus gitu ya? Ya, sebaiknya. Disarankan. Karena banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dimiliki, yang bisa didapatkan dari Bapak Ibu apabila menggunakan KTP digital ini. Pak Kadis, kalau biasanya kan misalnya nih untuk ibu-ibu ya, mereka sudah punya gawe nih, smartphone ya, tapi kalau semuanya itu agak-agak males juga nih untuk untuk membuka aplikasi ya, itu kan apalagi bisa di-download ya di Play Store tadi ya. Kalau misalnya itu tidak semua ya untuk para ibu mungkin ya, yang mungkin agak-agak malas gitu ya untuk mendownload gitu kan, itu bisa bisa dibantu tidak? Ya tentunya. Tentunya kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan membantu setiap warga yang ingin untuk mengaktifkan KTP digital ini, mulai dari mendownload hingga dari pengaktifannya. Silahkan datang ke kantor Dukcapil ataupun di 15 kantor kecamatan yang ada di Kota Makassar. Jadi sangat membantu ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih ya kalau semuanya KTP fisiknya nggak dibawa ternyata. Karena biasanya itu kan, biasanya orang selalu lupa bawa dompet. Iya, betul. Tapi kalau HP jarang-jarang keluar itu lupa bawa HP. Karena di era saat ini, di era seperti ini, tentunya masyarakat
sangat dekat dengan teknologi itu, Iya. baik itu smartphone-nya, tentunya setiap saat, setiap menit tentu membuka ataupun memegang ada rasa-rasanya ada yang lain kalau Ada hilang. ada yang hilang kalau Kalau nggak bawa HP-nya handphone ya. ketinggalan di rumah, seperti itu. Iya. Sehingga berbeda dengan dompet. Iya. Dompet itu biasanya orang lupa Iya. atau seperti apa, tidak terbiasa membawa dompet. Sama seperti halnya saya tidak terbiasa membawa dompet. Oh begitu Iya. Pak Kades. Oke. Jadi ini tentunya ada beberapa kemudahan di dalam IKD ini Iya, iya. bagi Bapak Ibu yang ingin mengaktifkan identitas kependudukan ini, dapat memiliki berbagai kemudahan-kemudahan dan kepraktisan Iya. yang bisa didapatkan dari KTP digital ini. Kalau biasanya nih sama ya, kalau saya di Pak Kadis biasanya untuk KTP itu kan, KTP elektronik itu biasanya saya udah bawanya tuh cuma fotokopinya aja. Karena biasanya saya juga ini sih agak-agak trauma sih kalau membawa dompet ya. Iya. Tapi makanya ya kalau semuanya untuk identitas diri tuh biasanya membawa yang fotokopi aja. Tapi kan sekarang ini lebih praktis lagi ya, Tentunya. karena kita adanya KTP digital. Tentunya. Ya. Ini sangat membantu. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih lagi 5 menit lagi nih, Boleh. Pak Kadis. Apalagi yang ingin disampaikan nih untuk masyarakat Makassar? Ya, Ya. tentunya tidak henti-hentinya kami selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu agar selalu tertib administrasi kependudukan dalam setiap dokumen-dokumen kependudukannya, baik itu dari huruf ataupun dari pengurusan dokumen kependudukan itu sendiri. Iya. Karena biasanya itu hurufnya itu berbeda di KTP dengan di KK. Ya, Nah, ya. ini yang harus konsisten selalu. Sehingga tidak menyulitkan lagi kepada yang bersangkutan apabila ingin dipergunakan. Ya. Karena banyak sekali itu kejadian mengurus pada saat ingin pendaftaran ataupun apa, katanya nama di KK berbeda dengan nama di KTP-nya. Nah, ini sehingga dibutuhkan harus diperbaiki lagi dahulu. Olehnya itu makanya saya sampaikan bahwa harapan kami dari Dukcapil agar setiap warga untuk tertib administrasi, tidak hanya dalam pengurusan dokumennya, namun baik dari setiap elemen-elemen data yang ada di dokumen kependudukan tersebut, baik itu di KK ataupun di KTP, baik itu hurufnya ataupun jenis informasinya, harus tertib dan konsisten. Kalau di akte kelahirannya menggunakan di KTP dan KK-nya menggunakan Jadi jangan berbeda-beda. Jangan berbeda-beda. Begitupun juga di layanan-layanan publik lainnya. Apabila administrasi kependudukannya sudah menggunakan jangan lagi menggunakan Muhammad. Ya, jadi ini juga sebagai sedikit masukan kepada Bapak Ibu agar di kemudian hari tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam mengakses setiap layanan-layanan publik yang ada. Oke, Pak Kadis, kalau seumpamanya untuk misalnya untuk Andi atau Ya. itu dijabarkan atau disingkat saja bisa atau gimana Ya. tuh penulisan yang tepatnya? Ya, jadi sesuai dengan Permendagri nomor 73 tahun 2022, untuk pada saat ini nama anak itu tidak boleh disingkat lagi bagi anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir tidak boleh disingkat lagi. Berbeda apabila ada orang dewasa ataupun ada anak yang sudah terlanjur sebelum terbitnya dari peraturan ini sudah terlanjur menggunakan singkatan nama, itu tidak masalah. Tetap menggunakan Andi, menggunakan Atiti, itu tidak masalah. Ya, tentunya kami harapkan juga bahwa itu tetap digunakan Atiti itu, sehingga dokumen-dokumen yang lainnya konsisten. Mulai dari lahir hingga ijazahnya, apanya, rekeningnya konsisten menggunakan Atiti. Jangan menggunakan lagi Andi dengan lengkap. Ya, tidak seperti itu. Namun untuk saat ini bagi anak yang baru lahir setelah terbitnya dari Permendagri nomor 73 ini, pemberian nama kepada anak itu dalam dokumen kependudukan tidak boleh lagi disingkat. Andi harus ditulis lengkap Andi, Muhammad harus ditulis lengkap Muhammad, agar tidak multitafsir ataupun dimaknai lain, supaya jelas.
supaya jelas ya. Iya. Dan harus konsisten. Konsisten intinya. Konsisten. Oke, itu ya. Ini sangat penting ya untuk layanan Iya. administrasi kependudukan. Ini menjadi dasar layanan ya. Dasar setiap layanan. Dasar. Hampir semua layanan. Iya. Rasa-rasanya sudah tidak ada lagi layanan yang tidak menggunakan KTP sebagai dasarnya. Mau bikin SIM pasti minta KTP, mau sekolah pasti minta akte kelahiran, Oke. mau buka rekening minta KTP, mau aktifkan nomor telepon seluler minta Pakai KTP, KTP, mau ya. ambil kredit minta KTP. Iya. Itu ya, itu pentingnya ya. Iya. Jadi memang ini harus ada perhatikan. Jadi jangan sampai pada saat membutuhkannya saja gitu ya. Betul. Kerasa kerusuk mengurus, tapi jauh-jauh hari itu sudah Anda urus ya. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Muhammad Hatim SSTP, Terima kasih. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Apa yang diinformasikan ini sangat membantu ya, Pak Kadis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga. Ya, baik, sekali lagi terima kasih. Ya, dan smart listener, demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Muhammad Hatim SSTP. Dan untuk Anda yang tidak ingin kembali mendengarkan perbincangan ini, silakan Anda kembali bisa menontonnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit dan juga ada Bapak Muhammad Hatim di sini. Kami pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.